Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ibu Fatimah. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Simak dan pelajari baik-baik ya. Struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada orientasi, berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Yang kedua ada komplikasi, merupakan klimaks dari teks cerita fantasi, karena pada bagian ini awal muncul berbagai masalah dalam cerita. Yang terakhir ada resolusi, yaitu berisi bagian pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh si tokoh. Berikut Ibu ambil contoh teks dan strukturnya. Di dalam teks ini ada kerajaan yang bernama Arandela, dan ada tokohnya juga yang bernama Elsa dan Anna. Berarti pada teks ini termasuk ke dalam struktur orientasi. Betul. Lalu ada paragraf selanjutnya. Ketika Anna berjalan-jalan di kota, Anna bertemu dengan Pangeran Hans. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam struktur komplikasi, karena di sini menceritakan awal terbentuknya dari suatu konflik atau permasalahan. Nah, dalam paragraf ini kalian bisa menemukan akhir dari cerita atau ending dari cerita. Berarti paragraf ini masuk ke dalam struktur resolusi, karena di dalam paragraf ini terdapat solusi dari konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh utama, yaitu Anna dan Elsa. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi yang akan kita bahas ada tiga. Yang pertama ada konjungsi waktu, yang kedua ada kata ganti, dan yang ketiga ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung atau tak langsung. Pertama akan Ibu bahas adalah konjungsi waktu. Kalian perlu ingat ya, apa sih itu Bu konjungsi waktu? Konjungsi dari kata konjungsi yang artinya kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang biasanya ada untuk menjadi jembatan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi itu tidak selalu berada di tengah-tengah kalimat, bisa juga di awal kalimat untuk jembatan menghubungkan antara paragraf satu dan paragraf lain. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu ambil contoh konjungsi waktu. Nenek datang ketika kami sedang makan. Berarti konjungsi waktunya apa? Kalian sudah tahu kan apa saja konjungsi waktu? Di sini kalian bisa baca konjungsi waktu itu, misalkan ada ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, sejak, selamanya, semenjak, dan lain-lain. Oh iya, konjungsi waktu itu adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Sampai di sini Ibu akan memberikan contoh lain. Biasakan mencuci tangan sebelum makan. Mohon maaf, itu ada salah penulisan. Sesudah sarapan kami berangkat ke sekolah. Kata konjungsinya adalah sesudah. Yang kedua yang akan Ibu bahas adalah kata ganti. Perlu kalian ingat ya, kata ganti adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibenarkan. Kata ganti ada untuk menyatakan kepunyaan milik, baik untuk kepunyaan orang maupun benda. Selain itu bisa juga untuk menyatakan pelaku atau penerima. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Berarti kata ganti ku itu menyatu dengan kata ganti kata jual. Seperti itu. Majalah itu boleh kau baca.
Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya adalah rumahnya sedang diperbaiki, berarti kata gantinya itu satu rangkai dengan kata rumah. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata buku dan kata gantiku berarti itu menyatu atau satu rangkai, tidak ada spasi atau jarak, seperti itu. Nah, yang ketiga, kaidah kebahasaan yang akan kita bahas adalah kalimat langsung dan tak langsung. Yang pertama, kalimat langsung dulu. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang disampaikan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara. Biasanya kutipan kalimat langsung sama persis dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara. Contohnya yang pertama, Guntur mengatakan, koma, tanda kutip 2, tanda petik 2, tutup pintu itu sekarang. Karena ini adalah kalimat perintah, berarti ada tanda seru di belakang di akhir kalimat. Tanda seru, kemudian kalian berikan kutip 2 di belakang karena ini adalah kalimat langsung. Perhatikan penjelasan yang Ibu berikan. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Nah, yang kedua ada kalimat tak langsung. Apa sih Bu kalimat tidak langsung? Kalimat tak langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang tidak disampaikan oleh si pembicara atau bisa melalui perantara. Biasanya kutipan kalimat tak langsung tidak sama persis dengan yang dikatakan oleh si pembicara. Ibu ambil contoh. Kakak berkata, koma, kamu harus memakai baju warna biru. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang Ibu contohkan di atas adalah kalimat langsung karena terdapat tanda kutip. Jika kalimat langsung ingin diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalian bisa menambahkan konjungsi bahwa. Contohnya, kakak berkata bahwa kamu bagus memakai baju berwarna biru, seperti itu, dan diakhiri dengan titik. Nah, setelah kalian menyimak materi yang sudah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan tugas portofolio yang ada di Almantar ya anak-anak. Sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.